Yo, this shit OP. Ya, kembali lagi kepada percobaan praktikum elektronika modul 5, yaitu tahap output penguat daya. Adapun tujuan pada percobaan ini yaitu satu, mengamati dan mengenali klasifikasi penguatan berdasarkan bagian fungsi sinusoidal saat transistor konduksi, mengukur dan menganalisis distorsi pada tahap output penguat kelas A, B, dan AB, mengukur dan menganalisa daya dan efisiensi penguat kelas A, B, dan AB, mengamati, mengukur, dan menganalisa rangkaian termal sederhana untuk transistor daya atau opsional. Pada percobaan tahap penguat daya, tahapan dibagi menjadi beberapa kelas. Tahapan output penguat kelas A, rangkaiannya seperti berikut terdapat pada modul. Penguat kelas B, push-pull, dan kemudian penguat kelas AB, push-pull. Langsung saja kita menuju pada percobaan. Karakteristik transistor MOSFET penguat kelas A. Kita akan merangkai dari penguat kelas A pada multisim. Ya, saya membuatnya seperti berikut. Ya, berikut adalah penguat kelas A. Berikut rangkaiannya. Ini adalah kita akan melakukan pengamatan kualitatif, linearitas, dan VTC. Berikut hasil dari run pada praktikum penguat kelas A dengan nilai-nilai dari komponen sesuai dengan prosedur yang sudah dipaparkan sebelumnya. Pada prosedur percobaan, input berasal dari generator sinyal berikut, dan tegangan yang diberi sebesar 2 ppp. Kemudian sinyal yang dihasilkan adalah sebagai berikut, dengan mode dual trench saat melewati saturasi penguat A. Namun dapat kita lihat juga pada mode XY, ya, dapat kita lihat di atas ini merupakan peak to peak yang sama, namun hanya sedikit bergeser ke bawah dengan tegangan input yang diberi, dan dapat disimpulkan penguat kelas A ini mendekati angka 1. Ya, berikutnya kita lakukan percobaan berikutnya, yaitu melakukan pengamatan spektrum untuk sinyal input channel 1 dengan menekan tombol source tepat berada di bawah operation FFT. Kita akan memeriksanya dari channel 1 kemudian ke channel 2 dengan kita lihat hasil output. Ya, setelah saya melakukan run, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan pengamatan linearitas kuantitatif yang saya dapat yaitu pada channel 1. Pada percobaan ini kita mengembalikan nilai RL menjadi 56 ohm. Setelah itu, menggunakan mode FFT pada oscilloscope, saya mendapatkan spektrum sinyal output untuk amplitude sinyal pada frekuensi dasar, harmonik kedua, harmonik ketiga yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Yang saya lampirkan pada laporan saya berupa tabel frekuensi dasar 51,9 dan inputnya 52,9. Harmonik pertama 12,7 dan juga 12,8. Saat sinyal input masih berada pada batas saturasi, maka akan membentuk sinyal sinusoidal. Dan untuk yang saya dapatkan ini bahwa FFT hanya menghasilkan amplitudo sinyal pada frekuensi dasar saja, dan apabila sebaliknya akan mengalami distorsi. Kemudian kita juga mendapatkan pengamatan daya disipasi dan daya pada beban. Kita ubah ini juga menjadi ke channel 2. Dapat kita lihat juga bahwa hasil dari FFT hanya menghasilkan amplitudo sinyal pada frekuensi dasar saja, dan apabila sebaliknya akan mengalami distorsi. Untuk dari data-data berikut dapat dilihat pada laporan saya tentang apabila amplitudonya diubah menjadi 2 ppp, 4 ppp, 6 ppp, 10 ppp pada channel 1 dan begitu juga pada channel 2. Dengan data yang saya dapatkan, saya menyimpulkan bahwa daya beban dan daya disipasi berbanding lurus antara nilai dari tegangan input dan outputnya.
Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan penguatan push-pull kelas B. Kita menyusun rangkaian seperti pada modul berikut. Kita gunakan dual trace pada oscilloscope dan atur coupling oscilloscope menjadi DC. Oke, sudah saya lakukan. Kita langsung menuju kepada rangkaian, yaitu berikut. Kita lihat mode pada hasil yang saya dapat. Berikut saya peroleh pada kelas B dengan langkah pengamatan kualitatif linearitas PTC sama dengan percobaan sebelumnya pada kelas A, di mana ini dapat kita lihat jelas jika kita ubah ke mode XT, di mana setelah saya melakukan pengamatan, saya mendapatkan sinyal input dan outputnya tidak linear, sehingga mengakibatkan terjadinya distorsi yang dimana disebabkan oleh tegangan cut-in junction yang terdapat pada transistor, sehingga titik perpindahan dari kondisi aktif transistor berpindah dari NPN ke PNP. Berikut juga untuk pengamatan linearitas kuantitatif. Pengamatan linearitas kuantitatif dari percobaan yang kami lakukan, kami mendapatkan frekuensi dasar, harmonik pertama, harmonik kedua. Adapun data tersebut dan angka-angkanya dapat dilihat pada laporan kami. Dan juga kita selanjutnya ke pengamatan disipasi dan daya pada beban pada menggunakan mode FT. Kita buat ya. Untuk mode FFT adalah sebagai berikut. Adapun sinyal output mengalami distorsi mengakibatkan input dan amplitude frekuensinya berbanding lurus. Berikut kurvanya. Dan untuk data pengamatan daya disipasi dan daya pada beban, untuk penggunaan kurva pada mode FT dapat dilihat pada laporan kami. Rangkaian penguat sub kelas B dan umpan balik dengan off-amp. Untuk menuju pada rangkaian tersebut, ya seperti ini. Kita lakukan run. Pada sinyal output untuk penambahan umpan balik off-amp, percobaan yang saya dapatkan, penambahan dengan off-amp memberi umpan balik sehingga daerah linear dari penguat menjadi lebih besar daripada tanpa umpan balik, dan juga dapat membuat sinyal output kembali ke bentuk semula, yaitu sinusoida. Kesimpulannya adalah penguat operasional memperbaiki distorsi crossover. Selanjutnya kita ke pengamatan kualitatif linearitas PTC pada penguat push-pull kelas AB. Berikut rangkaiannya. Pada rangkaian penguat push-pull kelas AB, pengamatan kualitatif linearitas FC, kami mendapatkan sinyal sinusoidal berikut outputnya, di mana dual trend sinyal input dan output penguat kelas AB. Untuk pada mode YT-nya sebagai berikut. Penguat kelas AB adalah linear sebab pada dual trend ini saya mendapatkan bernilai 1. Kemudian kita penguat linearitas kualitatif untuk mode FFT. Kita menuju berikut.
untuk penguat kelas AB. Dapat kita lihat pada garis merah berikut untuk pengamatan daya disipasi dan daya pada beban. Adapun data yang kami dapatkan sudah kami laporkan pada laporan untuk VPP mulai dari 0, 2, 4, 6, dan 10. Dan P input 2, 4, 6, 10. Dapat disimpulkan bahwa daya disipasi dari grafik yang saya dapatkan pada beban pada penguat kelas AB linear dengan nilai input dan outputnya yaitu 1. Efisiensi pada penguat kelas AB yang saya dapatkan masih jauh dari kata penguat yang baik, namun itu disebabkan oleh beberapa faktor pada rangkaian. Oke, sekian dari percobaan praktikum kami tentang tahap output penguat daya. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari yang sudah kami lakukan yaitu kelas tahap output daya tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, di mana disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat membedakan tiap kelas, yaitu dari batas penguatnya, linearitas, daya disipasi, serta efisiensi yang dihasilkan. Dan juga yang terkhusus pada penguat kelas AB merupakan kelas penggabungan kelebihan-kelebihan dari kelas A dan kelas B. Yang menjadi penguat kelas AB diperoleh bahwa sinyal output dengan swing yang baik serta linearitas yang baik, namun dengan tidak adanya distorsi crossover. Dapat disimpulkan bahwa untuk batas penguat linearitas, daya disipasi, dan efisiensi dari suatu penguat paling baik adalah pada penguat kelas AB. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, kami minta maaf. Terima kasih.